Saya Kasnadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, Pendidikan Sosiologi, nomor induk mahasiswa F43612310006, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kita semua. Hari ini pertemuan kita yang pertama ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang akan mengikuti doa nanti silakan ketua kelas ya. Sebelum kita mulai pelajaran, doa. Baik ya. Sebelum kita belajar, silakan dirapikan dulu bangkunya atau kursinya ya. Baik, kalau sudah rapi, Bapak absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Ahmad Nabil Saifi, Ahmad Nopal, Andi Ahmad Rizky, Faras Utama, Verina Maulidah, Lancar Karyono ya, Luna Aulia Safitri, Muhammad Dewi Miranda, hadir ya, Muhammad Reza, hadir ya, Muhammad Rizkani, ada ya, Muhammad Saiful Daud, ada ya, Muhammad Ihsan Abdul Basit, oke sip. Muhammad Taufik Rahman, ada ya. Muhammad Wildan Ramadhani, ada. Nurjana, ada. Putra Aulia Haram, ada ya. Rasya Maulana Dipari, ada. Sani Maulana Juanda, ada ya. Syahrianur, ada. Yang satu Isma baru ya? Maisa. Oh Maisa ya. Baik, mudah-mudahan hari ini kabarnya baik semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi kita yang baru, yaitu tentang individu, kelompok dan hubungan sosial. Ya. Pada materi ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ya. Untuk tercapainya materi ini, kalian tidaknya nanti bisa berpikir kritis ya, ketika nanti ada pertanyaan atau nanti ketika nanti ada kawan kalian yang tanya, kalian boleh menanggapi dan menyimpang ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk ini ya, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Ya. Yang kedua, mengolah realitas kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di dalam lingkungan masyarakat. Oke. Sebelum kita ke materi, kira-kira kalian mengetahui ya apa itu individu sendiri, apa itu kelompok, dan apa itu hubungan sosial? Silakan, ada yang tanya, ada yang bisa. Individu adalah ya. Individu tadi sendiri ya, ada apa ya? Memang individu adalah sendiri, kita sendiri. Ya, kita itu sebagai makhluk sosial, ya, makhluk yang saling membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya. Baik. Ini tadi ya, lanjut.
individu itu tadi adalah dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Atau tadi yang dikatakan sama teman kalian adalah diri sendiri. Artinya dia bisa sendiri, tapi dia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Kata individu itu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Ya. Contohnya selain diri sendiri apa individu? Orang lain. Orang lain. Boleh, ya. Selain orang lain, Semua orang yang satu aja, bukan kelompok. semua orang yang satu aja, bukan kelompok. Bisa nggak? Semua orang yang satu aja. Karena kita hidup itu bacanya kan selalu dibantu oleh orang lain. Kita lahir aja ya. Lahir itu kan nggak bisa bukan yang lari. Mama, itu kan nggak bisa. Nah ini contohnya adalah individu ya. Dia belajar mandiri. Dia belajar sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi tetap dia akan meminta mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, baik kawannya ketika dia di lingkungan sekolah, ketika dia di lingkungan di rumah berarti dengan kakaknya atau dengan orang lain. Ya. Yang kedua ini ada kelompok. Ya. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ini contohnya ya, dan kelompok yang mungkin dia para remaja ini seusia kalian sedang menghadiri pesta ulang tahun kawannya ya, berpakaian rapi, membawa balon. Nah yang bawa balon pink bahaya. Tapi nggak apa-apa, yang warna itu bagus ya. Ya. Berikutnya, ada nggak dalam masjid kalian kelompok itu selain bersama apa? Pengertian kelompok menurut pendapat kalian? Baik. Suatu kumpulan orang yang melebihi jumlah satu. Kumpulan Orang yang melebihi jumlah satu orang. ya, boleh. Ada lagi nggak? Kelompok itu apa? Apa itu kelompok? Kan kalian biasanya ada ya, ayo nanti kita belajar kelompok. Artinya belajar bersama. Oke, supaya kalian nggak terlalu ini ya, kelihatannya terlalu manis panjang. Apa itu kelompok? Coba sekarang kalian pejamkan mata kalian. Kita belajar konsentrasi. Pejam mata ya, nggak usah terlalu pejam mata ya. Tangan telunjuk ya ke atas ya, pejam matanya ya. Kalau kalian bisa seperti ini berarti kalian masih konsentrasi. Nah ini nggak konsentrasi. Kalau kalian bisa dari tangan kanan, tangan kiri ini ke seperti ini berarti kalian masih konsentrasi. Tapi kalau misalnya kalian berarti kalian nggak konsentrasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah sip. Ayo. Iya, iya. Jangan dibuka. Jangan habis kayak gini langsung balik. Sekali aja. Oke, silakan buka dulu. Oke, kita lagi ya, sekali lagi. Ikuti arahan saya. Kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Kalau saya bilang 3 berarti kalian bilang 3 ya. Dan sampai nanti kalian 3, kalian tepuk 3. Ini berarti kalian untuk konsentrasi ya. Dan setelah itu nanti kita kembali ke materi. Tepuk 1. Kurang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3 berarti kan tepuknya 3 kali.
Kalau saya bilang 3 berarti kalian diam aja. Oke, konsentrasi ya. Tepuk 1. 1. Nah, salah. Saya bilang kan tepuk 1. Kalau 1 kalian di oke, itu untuk apa? Melatih kalian konsentrasi. Ya. Kita lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Wah, sip. Udah mulai konsentrasi ya. Sekarang lagi seperti ini. Satu nggak bisa konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, udah ya. Kita kembali lagi ke materi kita. Apa itu kelompok? Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Seperti contohnya apa? Sekolah. 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 Sekolah itu masih luas. Ada lagi nggak yang lebih kecil? Keluarga. Keluarga, ya. Artinya kalian apa yang kalian lakukan bersama keluarga kalian, bersama kelompok kecil kalian? Makan bersama, oke. Ya. Biasanya kan ketika kita kumpul dengan keluarga itu, biasanya di situ adalah tempat kita mencurahkan isi hati. Sambil makan, ya. Mak, tadi saya harus tidak dimarahi sama guru saya. Kenapa? Gara-gara saya tidak mengerjakan tugas. Kelompok terkecil ya, tapi kelompok ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu bimbingan sekolah, seperti kalian sekolah, kalian kan membentuk komunitas atau ke kelompok. Kita lanjut ya. Ini ada hubungan sosial. Ya. Silakan dibaca nanti ada kalau ada pertanyaan silakan angkat. Oke, silakan dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Ketika nanti saya nggak bisa menjawab, kalian boleh bertanya dengan kawan kalian. Kosakata bahasanya yang berbeda. Hubungan itu kan kita melakukan interaksi. Interaksi adalah kita berkomunikasi antara saya dengan ya. Makanya kan di sini harus ada banyak paribahasa. Hubungan sosial, interaksi sosial. Secara umum tadi ya, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong menolong. Artinya tolong menolong di sini adalah dalam hal yang baik ya, bersifat positif. Ya, jangan sampai nanti aku hari ini nggak turun ya, minta tolong diabsenkan. Itu kan ada ya hubungan sosial ya, saling baiknya sama kawannya. Tapi apa? Bersifat negatif. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Jadi sini jelas ya, apa perbedaan hubungan sosial dengan interaksi sosial. Ketika berhubungan melakukan hubungan sosial, berarti dia sudah melakukan interaksi sosial. Jelas ya? Seperti saya dengan kalian. Ini kan kita saling berinteraksi ya, kita saling berhubungan. Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Tujuan kita apa? Kita berhubungan seperti ini. Ya, kita belajar. Ya. Yang berikutnya, ini ada salah satu contoh interaksi atau berhubungan sosial ya. Di sini ada dua remaja, ya. Mungkin dia suka mengambil shot gambar atau apa ya. Terus dia lihat, oh ini gambarnya bagus nih. Oh ini ternyata gambarnya kurang bagus. Yang dinamakan dengan hubungan sosial. Mereka saling berinteraksi. Karena di sini unsur yang mendasari hubungan sosial adalah karena adanya interaksi. Ya. Ini hakikat interaksi sosial. Ya, secara kodrati, kodrat kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Ada yang tahu silakan angkat tangan. Makhluk sosial adalah Makhluk yang saling butuh satu sama lain. iya betul. Ada lagi makhluk sosial? Ayo, apa? Makhluk sosial. Berarti kalian kalau udah makhluk sosial, makhluk alien gitu ya.
makhluk hidup. Ya kalau nggak hidup berarti kalian ada di sebelah sana. Nggak usah pegang, santai ya. Kodrat kita adalah sebagai makhluk sosial. Nah, di dalam hasratnya, ya, terdapat hasrat untuk saling berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama. Ini ya, yang dinamakan sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena ini tadi perlunya kita berkomunikasi. Ketika berkomunikasi kan kalian kan bergaul ya. Ketika kalian sudah berkomunikasi, kalian juga nanti pasti akan bergaul. Dan apa? Kalian akan bekerja sama. Sebagai salah satu contohnya apa? Ketika kalian belajar ke nanti, misalnya nanti kan akan bapak bagikan ini ya, KKBD, ya. Nah di sini nanti ada beberapa permasalahan. Kalau kalian kerjakan sendiri, aku pusingnya pak. Nah baiknya apa? Nanti dibagi ke kelompok. Ya kan? Tadi ya, mempermudah apa? Mempermudah kalian bekerja sama. Untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Ya. Sebagai salah satu contohnya ya, satu lidi kalau cuma satu itu biasanya adalah apa? Malah menyakiti orang. Tapi kalau satu lidi itu kurang dari satu itu bisa bermanfaat. Tadi ya, bekerja sama dengan manusia lain, karena itulah interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Nah, mereka ini kan antar individu yang sedang berinteraksi. Yang mungkin mereka sepanjang jalan ngobrol, masa apa? Oh, tadi saya mengerjakan materi ini. Ya, lanjut ya. Nah, ini tadi kan agaknya adalah interaksi sosial ya. Nih, interaksi sosial itu berasal dari kata interaksi dan sosial. Silakan Anda yang bisa menggambarkan sedikit, menjelaskan sedikit tentang apa itu interaksi, apa itu sosial, dan ketika digabungkan menjadi interaksi sosial. Silakan dibaca. Silakan baca ya, nanti ketika ada yang kalian anggap, oh saya nggak paham ini Pak, nanti kalian tanyakan. Ya boleh, kalian searching menggunakan HP kalian. Interaksi seperti oh boleh, nanti itu akan ada kaitannya dengan materi berikutnya. Ada lagi? Dengan cara mengasah orang itu interaksi. Dengan cara menyapa. Boleh, ya. Karena di dalam interaksi itu kan ada pesan yang disampaikan. Ya, silakan. Oke, banyak kan? Ada lagi? Silakan, tanya. Ya. Pak, iya Pak. Ya. Awal mula terjadinya interaksi. Awal mula terjadinya interaksi. Ya, ketika kita saling menyapa, kita sudah terjadi interaksi. Hai, apa kabar? Baik. Itu kan sudah termasuk interaksi. Hai Jono, hai juga Tono. Ya, itu kan sudah awal mula terjadi interaksi ya. Interaksi kan ada bahasa verbal dan non verbal. Kalian senyum juga termasuk interaksi. Tapi ingat, jangan senyum-senyum sendiri. Tapi tidak. Ya. Maka selanjutnya senyum juga termasuk interaksi ya. Ketika saya sendiri di rumah, saya melihat kaca terus saya senyum-senyum sendiri. Nah ini yang bahaya nanti. Ya. Ini ya. Interaksi sosial adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan mengakibatkan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung seperti apa? Ya seperti kita ini. Ya. Secara langsung kan? Kalau secara tidak langsung Pak, melalui media. Anda melalui telepon, ya, video call. Yang kedua adalah WA. Ya itu kan sudah
sudah termasuk interaksi sosial, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang saat ini yang kita lakukan adalah interaksi secara langsung. Ya. Sosial. Apa itu sosial, Pak? Sosial itu mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Seperti ini kalian ya, sebagai salah satu contoh yang paling kecil adalah ketika kalian lahir. Ya, kan tidak mungkin kalian langsung mama, kan nggak mungkin ya, dibantu dulu oleh tiga, ya, dikasih pakaian, ya, nah, itu baru kalian mungkin disusui ya. Itu pun sudah kalian semenjak kalian lahir itu kalian sudah melakukan interaksi, walaupun bahasanya dengan bahasa yang berbeda. Nah, apa yang interaksi sosial, Pak? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu orang ya maupun kelompok dua orang untuk menjalin hubungan pertemanan, ya, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau tidak saling memahami itu termasuk interaksi apa? Kalau tidak saling memahami, apakah Misal beda bahasa kayak mana? Kita mencoba atau termasuk interaksi lagi Pak? iya? Artinya kan di sini bahasanya yang berbeda ya. Mungkin karena saya orang Jawa, ya, dan komunitas saya juga orang Jawa, saya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi ketika di sini di sekolah ini yang mayoritasnya adalah orang Banjar, ya. Mungkin kalian menggunakan bahasa Banjar ya, saya menggunakan bahasa Jawa. Tapi kan interaksi itu tadi ada dua ya. Ada secara verbal dan non-verbal. Ya, ada yang ketika di sini berarti dia bisa berinteraksi. Atau misalnya orang Bugis, ya, komunitasnya orang Bugis. Mereka kan berinteraksi dengan menggunakan bahasa daerahnya. Apakah itu termasuk interaksi? Pasti. Ya kan? Nah, di sini kan jelas ya. Apakah misalnya si Rahman ya menggunakan bahasa Rahman Banjar, menggunakan bahasa Banjar. Luna orang Banjar juga, sama-sama orang Banjar. Ada orang Dayak di sini? Tidak ada. Ada. Oh, mama menggunakan bahasa apa ketika kalian berinteraksi di dalam rumah? Bahasa Banjar. Karena mungkin komunitasnya sudah masuk komunitas orang Banjar. Ya. Ya, seperti halnya awal mula Bapak datang ke Kalimantan. Ya, Bapak kan datang dari Jawa ya. Ketika ke sini, dulunya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Karena masih belum paham dengan bahasa Banjar. Apalagi bahasa Bugis. Ada orang Bugis di sini? Ada ya? Ada. Ya. Waktu dulu Bapak pertama kali itu ada siswa namanya Budi ya, bilang, Bapak Kaluku. Apa Kaluku? Apa itu Kaluku? Kaluku itu ternyata bahasa Banjarnya atau bahasa Indonesia adalah kelapa muda. Saya cepat marah. Saya manusia bukan kelapa. Saya tanyakan dengan kawan saya, tapi artinya Kaluku kelapa muda. Terus saya timut ya. Timut waktu itu ya, saya amin gitu. Ternyata bahasa itu juga mempengaruhi interaksi kita. Tapi kan saat ini interaksi itu sangat mudah. Kenapa? Ketika kita mengenal berbagai macam bahasa. Indonesia ini kan beragam bahasanya ya, beragam suku. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk kita materi di interaksi ini? Ya, silakan. Apa terjadi apabila interaksi sosial tidak berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat? Apa yang terjadi ketika interaksi sosial tidak berjalan baik di lingkungan masyarakat? Oke, ada yang bisa menjawab? Bisa terjadi pertikaian. Nah, salah satunya itu ada lagi. Selain pertikaian, ada lagi? Apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang bagus ya dari kawan kalian ya. Kita ambil contoh ya. Ambil interaksi tidak berjalan dengan maksimal. Pertama adalah terjadi pertengkaran. Yang kedua pertikaian. Yang ketiga pasti akan terjadi permasalahan gara-gara salah memanggil, salah
bicara. Ya. Saya bicara Pak, terus saya ambil saja ini Pak. Padahal kan sama-sama ya, tapi bahasanya yang berbeda. Makanya ada yang namanya bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada tokoh-tokoh ya yang mengartikan interaksi sosial. Itu ada Gilin ya. Gilin menyatakan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan antar kelompok. Ya, individu dengan individu, misalnya saya dengan Rahman. Ini kan antar individu ya. Kalau misalnya antar kelompok, misalnya kan Rahman dengan saya. Ini dengan ini, dia berkomunikasi. Itu yang dinamakan hubungan interaksi antar kelompok. Ya. Kan ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Ya, yang namanya kelompok biasanya lebih daripada kelompok. Ya. Yang kedua ada Sarjono Sutanto ya. Proses sosial yang berkaitan dengan cara hubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nih, hampir sama sebenarnya ya. Kalian kan bisa lihat ada sistem, ada tujuan. Kenapa sih kita berhubungan sosial? Kenapa sih kita berinteraksi? Nah, seperti halnya dengan kita ya, saya dengan kalian. Kenapa kita harus berinteraksi? Bagi saya, karena ada materi yang mau saya sampaikan. Ya, bagi kalian, oh saya menerima pesan. Pesannya apa? Ini loh materi dipelajari. Kalian nah, karena kita sebagai makhluk sosial itu harus saling berinteraksi. Makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Ada pertanyaan selain ini? Enggak ada? Lanjut ya. Ya. Nah, ini ada ciri-ciri interaksi sosial. Cirinya seperti apa, Pak? Ini ada menurut Charles B. Smith. Nah, silakan dibaca. Ada beberapa ini. Atau barangkali nanti kalian mau menambahkan dari ciri-ciri interaksi sosial yang ada ini. Ya. Silakan ya, dibaca dulu, dipahami dulu, ya. Baru nanti kita adakan tanya jawab. Ciri-ciri interaksi sosial. Ini yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Ya, harus minimal satu. Kalau satu orangnya itu tadi kan tanda gembur jiwa. Nah, ya itu salah satunya. Tadi kan di awal ya sampaikan ya. Kita senyum aja termasuk berinteraksi. Tapi kalau kalian senyum sendiri, itu jadi tanda tanya nanti. Ya. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Mungkin dengan hai, bahasa isyarat ya, kan termasuk berinteraksi yang menyapa. Halo, hai. Ya. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan. Itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial menurut Charles B. Smith. Ada lagi nggak ciri yang lain? Silakan kalian sambil cari nanti di gadgetnya. Iya, boleh saling membantu dan menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Ada lagi nggak? Selain itu, ada lagi? Saling menguntungkan dan memiliki maksud tersendiri. Ya boleh saling menentukan dan memiliki maksud tersendiri. Itu sebenarnya
yang dari bahasanya itu masuk tersendiri itu yang bahaya ya. Ada pertanyaan? Ya ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah ini tadi, ini materi terbaru. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Ya. Sifat-sifatnya seperti apa Pak? Nah ini ada sifatnya adalah kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Ya. Kontak sosial positif itu mengarah pada kerjasama. Ya. Sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Seperti tadi yang ditanyakan sama kawan kalian. Pak, ketika komunikasi atau hubungan sosial itu tidak jalan, apa yang terjadi? Ini pertentangan atau konflik. Ya. Contohnya banyak ya. Salah satu apa? Konflik. Perkelahian. Oke, selain perkelahian, tawuran, ya, kenakalan remaja. Ya. Kalau ini pembulian. Ya, di antara bisa kalian punya rentan dengan yang namanya pertemanan. Ya. Yang kedua, kontak sosial bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Nah, contohnya ya, seperti yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan kontak sosial yang bersifat primer. Ya, kenapa? Karena kita berinteraksi secara tatap muka. Pada saat zamannya COVID kemarin, kalian kelas berapa Pak? COVID kemarin? Kelas 7 ya? Kelas 7, kelas 8 ya? Ya. Itu kan kita hampir hari-hari melakukan pembelajaran melalui apa? Zoom ya? Ya, melalui Zoom, terus melalui apa? Google ya, Google Meet ya, atau tugasnya melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Enak mana? Kita berinteraksi secara langsung atau secara tidak langsung? Langsung. Belajar online di Facebook. Belajar online di Facebook. Jadi kembali lagi pada kita ya. Akhirnya kan kembali lagi pada diri kita. Ketika kita memang niatnya pengen belajar, ya, ada gurunya nggak ada gurunya kan? Mau tatap muka kan? Atau tidak bertatap muka kan? Asal jangan tatapan muka. Ya, tatapan muka kalian bahaya. Ya kan? Ya. Karena memang pada saat zaman-zaman COVID itu interaksi kita kurang dan minat belajar juga sangat berkurang. Karena mungkin di rumah merasa sendiri. Ya, ketika belajar kadang-kadang ayo kita buka kameranya. Ada yang beristilah foto ya, foto aja, ya itu di kamera, matanya menceleng. Ada yang sengaja kameranya dimatikan. Paham Pak? Ya, iya Pak, orangnya tidur. Ini pengalaman kan? Pengalaman kalian juga kan? Karena kalian merasakan pada saat pembelajaran tidak tatap muka. Hanya pembelajaran secara tidak langsung. Ketika kita pembelajaran tatap muka seperti ini kan, kita tahu ya muka-muka kalian seperti apa. Ya, oh saya serius Pak, oh saya pengen mau belajar, oh saya hanya yang penting masuk. Syarat yang kedua selain kontak sosial itu ada komunikasi. Komunikasi itu penting ya. Unsur-unsur dalam komunikasi itu ada 5. Ada komunikator, pengirim pesan, seperti saya ini menyampaikan pesan kepada kalian. Kalian itu yang dinamakan komunikan atau menerima pesan. Yang ketiga ada pesan. Pesannya apa sih dalam kita pembelajaran ini? Ya, pesannya adalah apa tadi? Interaksi sosial. Adanya interaksi antara guru dengan murid, antara guru dengan peserta didik, atau adanya interaksi antara peserta didik dengan guru. Ya, dalam hal apa?
Yang keempat adalah menggunakan media. Nah, media kita berinteraksi sama apa? Bahasa mulut. Ya, ada LCD, ada laptop, ya. Terus ada papan tulis. Ini kan media ya. Ada materi yang disampaikan. Ya. Berikutnya ada umpan balik. Nah, umpan balik ini ketika saya tanya dengan kalian, kalian menjawab, kalian bertanya dengan saya bisa mungkin saya juga menjawab. Kalau saya nggak bisa, nanti saya lemparkan kepada teman. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada LKPD ya. Ya. Ada lembar, ya, silakan. Nanti kita bikin kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kenapa? Ya, ini silakan boleh ke belakang ya. Kita bagi kelompoknya. Belakang boleh, melingkar boleh. Silakan. Ini kelompok 3 ya. Ya. Potensi dasar dan ada tujuan pembelajaran. Ya. Di lembar kedua, ya. Kita ke lembar pertama dulu ya. Itu ada kompetensi dasar seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya di depan, ya. Tujuan pembelajaran kita sudah. Nah, sekarang di lembar kedua, silakan kalian buka. Itu ada petunjuk belajarnya, ya. Dibaca. Setelah itu nanti ada beberapa contoh kegiatan dari interaksi sosial. Nanti kalian berikan penjelasan tentang gambar tersebut, ya. Setelah itu nanti pengaruhnya terhadap kehidupan di dalam lingkungan masyarakat. Itu kan ada 2 gambar ya. Ada interaksi sosial secara individu dengan individu dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Itu ada tulis nama kelompoknya dulu ya. Kita di lembar kedua dulu. Waktunya panjang kok, sekitar 5 sampai 15 menit. Saya silakan kalian berkomunikasi, ya, bekerja sama untuk membahas LKPD di halaman kedua. Ya. Oh iya, silakan, jangan ditahan ya. Yang ulang. Ada seorang dari aku bicara pada wanita tanpa menjauh. Ada seorang yang sedang berbicara pada wanita. Kira
waktunya lama ya. Silakan bekerja sama, tadi kan ada kata-kata tentang bekerja jadi sama. Nah ini ya, hakikat dari interaksi sosial. Berikan penjelasan ini.
Baik, adanya sudah selesai? Ya. 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 Masih belum ya? Ya, untuk lembar yang ketiga itu kan ada apa ini pernyataannya ya.
hubungkan garis untuk menemukan pasangan dari pernyataan di bawah ini. Itu kan sudah ada 5 pernyataan ya. Ada alat untuk menyampaikan pesan, itu namanya apa? Itu kan ini. Ya, itu ada materinya di unsur-unsur pokok dalam berkomunikasi. Ya, nanti kalau sudah selesai, masing-masing dari kelompok boleh untuk maju ke depan, ya, menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan, ya. Setelah itu nanti kawan yang lain, kelompok yang lain boleh untuk menanggapi, ya. Ya, silakan tunjuk salah satu maju ya. Baik, kalau sudah selesai, silakan kursinya dirapikan kembali. Setelah itu nanti kelompok boleh maju untuk menyampaikan hasil dari tugasnya nanti ya. Oke, kelompok mana dulu yang mau maju? Silakan.
Ya, silakan maju. Boleh semuanya maju ya. Boleh semuanya maju. Kenapa itu? Kenalan dulu lah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang telah meletakkan Zaida, Nopal, Basya, dan saya Taufik. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial individu. Yang pertama, contoh kegiatan diskusi dengan rekan kerja secara individu. Contoh kedua, penjelasan tentang model tersebut. Berinteraksi antara individu dengan individu yang lainnya. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Memperkuat kerjasama. Yang kedua, contoh kegiatannya diskusi secara berkelompok. Penjelasan tentang program tersebut berinteraksi secara kelompok atau lebih dari 2 orang. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Hubungan sosial antara individu maupun adanya antar kelompok. Selanjutnya, menentukan pasangan dari pernyataan di bawah ini. Alat untuk menyampaikan pesan adalah media. Alat untuk menyampaikan pesan adalah komunikator. Sesuatu yang disampaikan oleh komunikator pesan. Orang atau sekelompok orang yang menerima pesan adalah komunikan. Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator adalah efek. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Baik, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi ya dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, silakan. Ya, silakan. Ya, boleh. Atau mau menambahkan dari beberapa permasalahan yang ada ya. Apa spesifiknya hal yang dilakukan oleh orang-orang di gambar kedua tersebut? Gambar berapa? Itu kan gambarnya ada 2. Yang kedua harusnya salah satu aja ya. Yang kedua Pak. Oh, yang gambar yang kedua. Ini pertanyaan dari kelompok 3 ya. Itu kan ada 2 gambar ya. Yang dia tanyakan spesifikasi atau ciri-ciri yang dilakukan oleh kelompok soal permasalahan nomor 2. Nah, silakan kalian diskusikan dulu. Kalau sudah bisa nanti kalian jawab. Kalau nggak bisa nanti kalian kembalikan kepada kelompok yang lain. Ya, itu yang namanya interview. Adanya umpan nggak? Ini kan pelajaran kita ini ya. Ya kan? Ada permasalahan. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, larinya ke mana? Mandalik ya. Atau kalau misalnya ke pegadaian ya, mengatasi masalah, menambah masalah.
Pak, menjelaskan tentang atau berdiskusi secara kelompok atau membahas sesuatu masalah atau membahas SKHU atau tugas yang diberikan dulu. Ya, orang ya, bilang keren. Silakan duduk, oke. Silakan duduk. Silakan kelompok yang lain. Ya, oke. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman saya yang berbahagia pada hari ini. Selamat ini saya Esa, ini siapa namanya Bang? Nah, ya Ikam Bang. Oh, di sana bertugas ini siapa? Teknik kami. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ini lembar kerja pendidikan LKPD. Yang ya langsung aja ke soal pertama. Nah, di sini di gambar pertama ini contoh kegiatan yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dan berinteraksi antar individu dan memberikan penjelasan tentang gambar tersebut. Ada dua orang pria dan perempuan yang sedang berkomunikasi atau berinteraksi tentang tidak tahu apa. Tadi jelas Pak dilakukan pada suaranya. Nah, pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Adanya komunikasi terhadap dua orang individu tersebut dapat mempererat hubungan mereka berdua. Nah, kemudian gambar keduanya ada gambar Pak Kali foto pramuka. Nah, contoh kegiatannya adalah interaksi secara kelompok dalam kurung ini kelompok pramuka. Nah, yang kedua saya memberikan penjelasan tentang gambar tersebut. Nah, suatu kelompok yang sedang melakukan interaksi sosial berupa belajar kelompok. Ini belajar paling mau buku ya. Ada mungkin banyak kabar FF di sana. Jadi sekian. Nah, Pak, tujuannya tuh mempersulit hubungan antar setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut. Ada yang bertiga. Nah, ini tidak. Nah, alat untuk menyampaikan pesan itu ya media. Orang yang menyampaikan pesan itu komunikator, orang yang sesuatu yang disampaikan oleh komunikator itu pesan. Nah, orang atau kelompok yang menerima pesan itu komunikan. Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan tersebut apa coba? Efek. Nah, benar. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nama anggota kelompok kami yaitu Lina, Jana, dan saya sendiri juga. Contoh kegiatan, dua orang sedang berkomunikasi atau berinteraksi. Berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Proses penyampaian dan penerimaan pesan dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Nomor 2. Contoh kegiatan interaksi antara kelompok dan individu. Berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Hubungan yang berlangsung antara kelompok individu dan
orang-orang untuk mencapai tujuannya. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, mengajarkan untuk saling menolong kehidupan masyarakat. Hubungan dari untuk menemukan pasangan dari pertanyaan di bawah ini. Alat untuk menyampaikan pesan, media. Orang yang menyampaikan pesan, komunikator. Sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, pesan. Orang atau kelompok orang yang menerima pesan, komunikan. Perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator, efek. Ada yang bertanya? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Semoga ada yang ditanyakan. Kan baterainya Silakan, nggak apa-apa, tanya. biar dulu, biar kayaknya langsung. Itu. Bisa kah? Ada presentasi nih. Ya, terima kasih. Kasih tangan dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kita sampaikan tadi? Tidak ada. Jadi sudah bisa dipahami dan mengerti ya tentang apa tadi? Interaksi sosial, ya, individu, kelompok dan hubungan sosial. Pak, saya ada pertanyaan, bagaimana caranya mengatasi orang yang tidak ingin bersosialisasi? Bagaimana cara Mengatasi orang yang tidak ingin bersosialisasi? mengatasi orang yang tidak ingin bersosialisasi? Ini Ya. pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya Pak, apa perlu Pak kita angkat orangnya kita buat, kita tibain orang-orang boleh? Baik, sebelum Bapak menjawab pertanyaan yang ada ya dari kawan kalian, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, kita ada timbal balik ya, feedback ya. Silakan dengan bahasa kalian ya. Silakan. Itu ada pertanyaan yang sangat bagus ya, dan itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Ada? Ada? Luna, silakan Luna. Jawab dulu. Lagi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan ini, materi yang berikutnya. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Bisa diulang lagi? Bagaimana caranya mengatasi seorang atau individu yang tidak ingin bersosialisasi? Bagaimana cara mengatasi seseorang atau individu yang tidak mau berinteraksi? Nah, ini ada. Jadi di depan sudah ada ya. Tentang apa? Pendekatan interaksi sosial. Ini ada tokoh yang bernama W.I. Thomas. Seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Nah, kita kembalikan lagi kepada pertanyaan yang tadi. Bagaimana ketika ada seseorang atau individu yang tidak mau berkomunikasi? Nah, kita lihat dulu orang itu punya permasalahan, ya? Kita dekati dia. Kamu punya masalah? Ada ruangan. Gangguan jiwa mungkin? Ya?
Bisa juga karena orang itu memiliki rasa trauma ketika bertemu. Kenapa rasa trauma? Karena mungkin dulunya sering dibully. Ya. Mungkin juga karena ada problematika di dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya di lingkungan keluarga. Karena mungkin selalu dibentak-bentak oleh bapaknya atau oleh ibunya. Ya. Nah, itu kan menimbulkan orang itu selalu menyendiri. Nah, bagaimana cara menanggapinya itu? Bagaimana cara menanganinya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita dekati secara individu. Ya. Kita memberikan itu tadi respon atau rangsangan. Kan kenapa ada masalah? Ini yang naik, aku ada begitu gitu. Kalau masalah ada begitu itu berarti kan ada semacam dia harus bekerja ya. Dia harus bekerja artinya kan dia berusaha ya membantu orang tuanya orang kali di rumah ya kan? Jangan kalau cuma minta aja ya. Biasanya kan memang harus ada timbal kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Jelas ya? Harus ada feedback, harus ada respon. Kita tadi, ya. Pertanyaannya bagus dari teman tadi. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah paham ya? Kita lakukan pendekatan secara personal. Ya. Ketika pendekatan secara personal itu tidak bisa, berarti kita lakukan pendekatan secara paksa. Bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu kan ya kalau orang yang mau orang yang nggak mau pasti akan terjadi konflik. Akan terjadi korban. Ya. Berikutnya ada jenis-jenis interaksi sosial. Ya. Ini ada ini gambar yang tadi ya, yang ada di LKPD tadi ya. Ya. Jadi kan kalian mengetahui masalahnya apa sih, orang itu apa yang mereka bicarakan, mereka berdua. Nah, ternyata mereka adalah pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan pasti akan menyebabkan ini tadi konflik dan mungkin mereka berdua ya sedang berkomunikasi ya, mungkin dikasih tugas sama pimpinannya, kita nanti mengerjakan tugasnya di kafe sambil ngopi, atau misalnya kalian ketika dikasih tugas sama bapak ibu guru ya secara individu, ini nanti kita nanti belajarnya di rumah aja ya. Kalau misalnya nanti kita belajarnya di lingkungan sekolah sambil naik wifi gratis, biasanya kan seperti itu ya. Ini ada contohnya ya. Ketika bertemu saling menyapa tadi, hai, apa kabar? Mana kabar kalian? Baik, baik. Ya, sudah makan belum? Sama ya. Terus ini, aku kemarin jalan-jalan ke sini ketemu ini. Ya, ini loh sering kalian lakukan sebenarnya, ya kan? Ya. Sadar nggak kalian melakukan ini? Sadar nggak? Sadar? Nggak sadar? Kadang sadar, kadang-kadang. Ya. Kalian kan sebagai makhluk sosial pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain, selalu berinteraksi dengan orang lain. Kecuali kalau kalian misalnya punya indera keenam, melakukan interaksi dengan orang yang kasat mata. Ya. Nih, yang kedua mengajak bermain, misalnya bermain sepeda dengan adik kalian. Dek, kita bersepeda atau kita lari-lari nih. Nah, yang ketiga, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Person ya, antar individu. Dan di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Berarti sudah jelas ya. Untuk tadi kalian menjawab di LKPD. Ya, halaman ke 2. Ya. Berikutnya, ini jenis interaksi sosial, interaksi sosial individu dengan kelompok. Ini gambarnya ya. Ini ibaratnya adalah saya dengan saya sendiri, kalian berkelompok. Mereka sedang apa?
Ini silakan dibaca yang nyari. Silakan. Jangan bacakan yang agak nyari. Yang parah aja Pak. Yang gitu. Jauh. Ini interaksi sosial adalah Interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dinamakan, di mana akan memberikan informasi entah itu promosi bahkan seminar. Selain itu biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi yang disampaikan akan digunakan oleh banyak orang atau kelompok. oke. Dan silakan dibacakan lagi. Jadang. Silakan yang di belakangnya baca lagi yang keras. Interaksi sosial individu dan kelompok pada salah satu maka kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dinamakan Di mana akan memberikan informasi tentang itu promosi bahkan seminar. Selain itu biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengar oleh banyak Nah, misalnya. didengar oleh banyak orang atau kelompok. Oke, sudah jelas ya. Jadi interaksi individu dengan kelompok. Biasanya terdiri lebih dari 3 orang atau lebih. Nah ini ada contohnya kan sudah jelas ya. Ini ada ibu guru atau saya, ya. Kan nggak mungkin saya masuk situ ya. Ini ada siswanya. Kita berinteraksi menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, menyampaikan informasi promosi kepada komunitas. Ya, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid pada saat Sabtu pelajaran. Seperti biasanya kan hari Senin ya. Ada pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah atau oleh guru yang lain ketika menjadi pembina pelajaran. Berikutnya, jenis-jenis interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan. Silakan dibacakan. Ya. Yang nyari suaranya ya. Interaksi kelompok dan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Ya. Ada contohnya? Bisa memberikan contohnya? Pertemuan menteri pertemuan. Silakan yang lain. Contohnya tinggal dibacakan. Silakan, Rahman, bacakan. Rangka muda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk bekerja sama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara RT ke-17 hari. Ya. Yang lain? Ini siapa nih? Apa dibaca contohnya? Ya. Kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Ya. Itu kan ada TNI Polri yang bersinergi, kan? Untuk apa? Melakukan interaksi untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Seperti biasanya di desa itu kan ada Babin Kamtipmas, ya, atau Babinsa dan Babinsa. Mereka bekerja sama, ya kan, misalnya mensosialisasikan tentang apa pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya masing-masing. Atau misalnya nanti ketika ada terjadi hal-hal yang sifatnya negatif, silakan boleh dilaporkan ke kantor desa. Ini mereka kan bersinergi ya. Nah ini tadi contoh yang ada di dalam RKP yang sudah kalian bahas tadi ya, dan sudah kalian presentasikan. Baik, ini ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ini ada imitasi, ya. Kenapa? Tertarik dengan gaya mereka? Cosplay ya. Nah, cosplay. Apa sih cosplay itu?
Ini ya, Blackpink itu ya. Ya. Biasanya seusia kalian ini lebih mengenal hal yang seperti itu. Ini ada imitasi. Imitasi di sini adalah kedua remaja menggunakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Seperti tadi apa? Misalnya kalian ngefans ya sama apa? Apa? Jongkok. Bukan jongkok ini ya. Saat ini kan kiblat kalian itu ke arah ini ya pemuda-pemuda dari Korea ya. Ya. Faktor berikutnya ada sugesti. Ya. Pada umumnya sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya adalah dari orang tua. Nih, ini kan satu keluarga ya. Ada bapak, ada ibu. Ini anak pertama, anak kedua, anak tiga. Ini bukan, ini bapak, ibu bukan. Ya. Lihatnya dari mukanya kan, ini bapaknya ya. Ini ibunya, ini anaknya yang pertama. Kalau yang dinamakan verbal dan non verbal tadi adalah kontak sosial. Ya. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Tadi ada berapa syarat terjadinya interaksi sosial nanti? Ada? Ada? 5 ya. Ada komunikator, ada komunikan, pesan, iya kan? Yang keempat, jenis-jenis interaksi sosial ada berapa? Ada? Berapa? Ada 3. Interaksi sosial individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, dan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 5 tadi ya. Ada imitasi, ada empati, ada sugesti, ada identifikasi, dan satunya ada motivasi. Nah, jelas ya? Baik, terima kasih. Kita sudahi materi kita hari ini tentang terima kasih atas waktunya. Sebelum kita selesai, kita ini dulu ya, supaya kalian tidak terbaik. Ya, silakan. Kita nanti kalau saya bilang ini apa, jadi ya, ini berapa? 1. Ya, kalian masing-masing konsentrasi ya. Ini apa? Ini apa? Ini berapa? 1. Ini apa? 2 jari. Oke, kalian supaya konsentrasi ya. Ini apa? Ini apa? Ini ibu jari. Ya, ini dari ujung ya. Ini tadi saya bilang apa? Ini apa jari ya? Ini berapa? Intinya ini berapa sama ini apa? Ini berapa? Ini apa? Ini berapa? Ini berapa? 1 tunjuk. Oke, ikut tangan ya. Oke, terima kasih sudah bersama untuk materi kita hari ini. Dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, ya, supaya selama kita belajar mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan ilmunya, mendapatkan manfaat dari materi yang berbeda. Kita berdoa menurut agama sama-sama. Kita tutup dengan doa.